Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Fireworks of My Heart. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pemadam kebakaran yang bernama Song Yan dengan seorang dokter cantik bernama Sukin. Kisah cinta mereka berawal sejak SMA, jadi Sukin ini merupakan siswa pindahan dari sekolah lain dan Song Yan ini adalah teman pertama dia dan mereka pacaran. Keluarga Song Yan ini sangat welcome dengan kehadiran Sukin dan mereka itu so sweet banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti nonton, banyak banget backstory tentang kisah cinta mereka dan itu banget. Tapi di sini keluarga Sukin ini menentang hubungan mereka dengan dalih kesenjangan sosial gitu teman-teman. Dan di sini si Song Yan ini effort banget buat bikin Sukin ini balik lagi, sampai dia itu berencana untuk masuk di sekolah akademi militer dan dia udah daftar tapi selalu gagal karena ibu Sukin ini licik teman-teman. Dia itu menyogok orang buat menggagalkan dia. Jadi pas tes kesehatan dia tuh selalu gagal karena dokternya ini udah disuap sama ibunya Sukin. Akhirnya Song Yan bergabung dengan pasukan militer daerah perbatasan gitu. Dan di sini Song Yan itu mengalami cedera pada saat melakukan misi dan ini dilaporkan teman-teman ke atasannya sama ibunya Sukin. Makanya dia gagal lagi untuk mendapatkan promosi untuk menjadi perwira gitu. Akhirnya Song Yan gak mau lagi berkelut di dunia itu dan dia memilih untuk menjadi pemadam kebakaran. Dan di sini ini adalah first time dia ketemu sama Sukin. Dia udah notice kalau misalnya dia itu Sukin yang dia kenal, tapi di sini Sukin itu nggak ngeh kalau misalnya dia itu Song Yan. Sampai akhirnya Song Yan itu keluar, Sukin ini kayak notice pernah ngelihat gitu. Akhirnya Sukin menyusulkan tapi Song Yan nggak menggubris. Terus ini mereka ketemu lagi pas ada kebakaran gitu, dan di sini Song Yan sebagai tim penyelamat dan Sukin sebagai dokternya. Jadi mereka ketemu lagi dan Sukin kelihatan panik banget kan, soalnya terjadi ledakan dan posisinya Song Yan ada di sana. Jadi sebenarnya Sukin ini masih ada perasaan gitu teman-teman sama si Song Yan ini, dan perasaan bersalah juga mungkin ya, soalnya kan dia mencampakkan Song Yan begitu aja dengan kata-katanya yang sangat pedas gitu. Dan ini terjadi ledakan lagi. Ini teman-teman Song Yan udah pada panik semua, Sukin sampai nggak fokus ngobatin pasiennya. Terus ini Song Yan disusul tuh sama teman-temannya masuk ke dalam. Sukin langsung mengejar Song Yan dan menawarkan untuk mengobati si Song Yan, tapi di sini Song Yan lagi-lagi nggak menggubris teman-teman, dan dia tetap bersikap dingin banget gitu ke Sukin. Dan ini Sukin inget flashback tentang momen-momen ketika dia bersama Song Yan dan dia memutuskan untuk bertemu Song Yan. Dia datang ke markasnya Song Yan, tapi di sini Song Yan gak mau ketemu dia, jadi dia menggunakan berbagai macam alasan gitu. Dan sebenarnya ya kalau dilihat-lihat Song Yan ini masih ada perasaan juga sama Sukin, tapi mungkin karena rasa kecewa gitu ya teman-teman. Ini pas ada kecelakaan gitu, lagi-lagi Sukin ketemu sama Song Yan dan Song Yan berusaha untuk melindungi Sukin sampai dia terluka kayak gitu. Dan di sini Sukin menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit dan Sukin ngobatin Song Yan. Awalnya Song Yan gak mau teman-teman, dia minta dokter lain, tapi Sukin bilang dokter lain itu sibuk gitu. Dia tuh selalu menghindari untuk berinteraksi dengan Sukin. Dan teman-teman ternyata pas kecelakaannya tadi itu pengemudinya itu mengidap penyakit HIV dan darahnya ini kan udah kayak menyebar ke tim penyelamatnya, dan Song Yan juga posisinya terluka kan. Akhirnya mereka dibawa lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini Sukin memberikan obat ke Song Yan, tapi obatnya itu cuma 3, sedangkan mereka yang terinfeksi itu kan ada 4. Akhirnya Song Yan memberikan yang 3 obat itu buat teman-temannya. Jadi di sini Song Yan tuh nggak kebagian dan Sukin effort banget teman-teman. Dia tuh nelpon setiap rumah sakit mungkin ada obat itu untuk bisa dikirimkan gitu, dan di sini Sukin mendapatkan obat itu dan akhirnya diberikan ke Song Yan. Dan tetap aja ekspresi Song Yan itu dingin, kaku gitu, kayak gak ada rasa excited gitu dengan perjuangan Sukin. Dan ini pas terjadi gempa, Sukin dan Song Yan itu berada di satu tempat penyelamatan yang sama gitu. Di sini kondisi Song Yan ini down teman-teman, karena kan dia udah beberapa hari melakukan aksi penyelamatan, makannya nggak teratur dan tidurnya juga nggak teratur gitu. Akhirnya kondisinya dia itu nggak stabil, dia mual, muntah-muntah dan pusing. Dan di sini Sukin mengkhawatirkan kondisi dia dan mengingatkan untuk jangan lupa makan, terus minum air putih gitu. Dan di sini Song Yan mau kembali bertugas dan memberikan kode ke Sukin kalau semuanya tuh baik
baik-baik aja gitu. Terus di sini Songyan ini sedang istirahat teman-teman. Terus Sukin mendatangi Songyan. Sukin langsung mengecek apakah Songyan itu masih hidup atau enggak. Saking khawatirnya takut Songyan itu kenapa-kenapa. Kan sebenarnya Sukin ini perasaannya dalam banget ke Songyan, cuma karena ibunya itu dia itu meninggalkan Songyan. Ini ada gempa susulan gitu. Terus ternyata teman-teman Songyan itu nggak ada. Akhirnya mereka ini bergegas untuk mencari Songyan sampai malam belum ketemu. Akhirnya di sini nih ada sinyal kalau misalnya di dalam reruntuhan itu tuh ada Songyan, dan benar teman-teman ada Songyan dan kondisinya itu miris banget, mengkhawatirkan banget teman-teman. Terus disusul tuh sama si Sukin, tapi di sini Sukin nggak tahu kalau yang terluka itu Songyan. Pas dia tahu, dia itu tantrum mau masuk ke dalam situ, tapi kan dihalangin kan sama teman-temannya si Songyan, soalnya apa ya, kayak kurang pas gitu, kurang memungkinkan keselamatannya kalau misalnya Sukin itu turun ke situ. Tapi Sukin maksa banget buat turun karena dia tahu Songyan lagi butuh dia. Akhirnya Sukin berhasil turun dan dia sedih banget ngeliat kondisi Songyan yang perutnya itu ketusuk sama besi, terus kepalanya terluka parah. Teman-temannya juga nangis-nangis teman-teman pas tahu kondisi Songyan itu seperti apa, dan denyut nadinya itu juga banget, pelan banget gitu. Akhirnya di sini Sukin langsung memberikan pertolongan pertama buat Songyan meskipun dalam keadaan galau, kalut, dalam keadaan nangis-nangis, dia itu tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Songyan. Terus dia di sini nangis soalnya takut banget Songyan itu meninggal dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu terhadap Songyan. Dia itu takut banget. Ini scene tersedih banget sih, padahal hubungan mereka itu belum baik-baik aja, yang benar-benar baik gitu teman-teman. Tapi di sini Sukin sebegitu khawatirnya ke Songyan gitu. Terus ini teman-temannya udah mulai turun buat ngangkat Songyan dan dibawa ke rumah sakit gitu. Yang Sukin itu udah keluar duluan karena ada pasien yang harus dioperasi. Akhirnya Songyan berhasil juga diangkat meskipun temennya juga sambil mewek-mewek gitu. Keluarganya emang beneran keren banget sih teman-teman di drama ini. Dan di sini Sukin nangis dengan si anjingnya ini karena takut Songyan itu kenapa-kenapa. Ini Songyan udah dioperasi dan Sukin bersama dengan anjingnya itu nemenin Songyan di luar tempat dioperasi. Dan di sini Sukin flashback tentang momen-momen ketika dia bersama Songyan gitu. Dan dia nggak tidur teman-teman semalaman buat ngejagain Songyan dari luar gitu teman-teman. Ini akhirnya kondisi Songyan udah mulai stabil lagi dan kondisinya Sukin yang down teman-teman, soalnya kan Sukin gak istirahat dan dia terus-terusan melayani pasien kan, sampai akhirnya dia tuh down. Dan di sini dia memanfaatkan kesempatan teman-teman untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Songyan. Dan dari kejadian gempa ini hubungan Songyan dan Sukin ini semakin membaik teman-teman. Akhirnya mereka itu balikan dan mereka menjalin hubungan lagi meskipun tanpa restu dari kedua orang tuanya si Sukin. Setelah dari gempa itu kondisi Songyan udah membaikkan, dia kembali melakukan misi penyelamatan. Jadi di sini ada pabrik lapisan yang sianidanya itu bocor gitu teman-teman, pipa sianidanya itu bocor. Akhirnya banyak beberapa karyawannya itu yang keracunan. Jadi mereka mau menyelamatkan karyawannya, tapi pas sampai di rumah sakit karyawannya ini udah pada meninggal semua. Soalnya itu sianida yang notabene itu adalah raja dari segala racun gitu. Terus di sini Songyan udah berhasil menutup semua katupnya dan dia akhirnya keluar. Tapi di sini dia kondisinya terlihat nggak baik-baik aja tuh kan teman-teman, pucet banget. Dan ternyata teman-teman pas tadi yang di dalam yang kepleset itu bajunya Songyan itu bolong teman-teman. Jadi mantelnya itu bolong yang dimana uapnya itu sianidanya itu masuk dari situ. Dan ini temennya notice kalau misalnya bajunya Songyan yang dipakai tadi itu lecet gitu, makanya dia akhirnya pingsan. Dan ini teman-temannya udah panik kan, soalnya di sini kan si Songyan udah keracunan sianida juga. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan si Sukin kaget ternyata dia itu Songyan gitu. Di sini Sukin udah berusaha banget buat bikin Songyan ini sadar. Dia udah melakukan CPR berkali-kali tapi tetap gak ada respon dari Songyan. Dia terus melakukan yang dia bisa untuk nyelamatin Songyan, tapi tetap nggak ada respon apa-apa dari Songyan. Menurut kalian ini bakal happy ending atau sad ending nih teman-teman?
Sukin di sini panik banget melihat Songyan yang kayak gitu. Soalnya sebelumnya dia udah nyuruh Songyan untuk ganti profesi gitu, tapi tetap aja dia mau di profesi itu gitu. Menurut kalian ini gimana nih endingnya? Oke teman-teman, kalian bisa nonton sendiri ya untuk bisa tahu endingnya nanti ini gimana, Songyan masih bisa selamat atau enggak. Mungkin segitu dulu dari aku. Makasih banyak teman-teman. Bye bye.